Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Fitri, Pak. Ya, Bang Inas. Sebelum pembelajaran, mari kita absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Diki Kurniawan, Kasiania, Muhammad Irsanul Ibad. Ya, kita hadir semua ya. Ya, sebelum pembelajaran, ada yang tahu apa itu jahat? Jadi kelas 10 aja. Udah pada tahu apa itu jahat? Pada tidak belajar, Pak. Ya. Selain itu, jakat itu kebagi berapa sih? Ada yang tahu nggak? Bagi berapa? Ada Hah? 4. Ada berapa lagi? Coba yang lain. Hah? Ya, zakat itu bagi 2 ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau harta. Oke. Sebelum masuk ke materi zakat, teman-teman bisa melihat video yang ditampilkan. Selamat datang di Zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Mengapa dinamakan zakat? Itu karena dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Hukum menunaikan zakat di dalam Islam adalah wajib, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran ayat 43. Dan ini cara sholat, menunaikan zakat dan rukun meraih bersama orang-orang yang berhukum. Secara umum, dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tapi zakat fitrah juga boleh dibayarkan dalam bentuk uang baru. Besaran zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, setara dari 1 sorga atau 1 sorga. Zakat mal terbagi menjadi 9 macam berdasarkan pada jenis harta yang dimiliki. Maka besaran zakat mal itu juga bervariasi, mulai dari 2,5% bahkan hingga 20%. Kalau mau bayar zakat, ada hukumnya nggak sih? Nah, zakat fitrah itu harus ditunaikan mulai dari awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat fitri. Berbeda dari zakat fitrah, pembayaran zakat mal tidak dibatasi oleh waktu. Jika sudah mencapai lisan serta telah tersimpan 1 tahun, maka harta yang dimiliki seorang muslim wajib dizakatkan. Ini perbedaan zakat fitrah dan zakat mal mulai dari makna, besaran, hingga waktu penunaiannya. Sahabat Basnas punya pertanyaan tentang zakat nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum. Sampai bertemu lagi di Zakat Hidup selanjutnya. Oke. Barusan telah dijelaskan apa itu zakat, bagian-bagian zakat atau jenis zakat. Sekarang definisi zakat ialah berarti
bersih atau bertambah, atau pemberian terikat dalam bahasa Arab, itu zakat. Menurut fikih, zakat ialah pemberian harta yang wajib dikeluarkan dalam bentuk tertentu dan kepada golongan tertentu. Perintah zakat ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Ada yang mau bacakan? Surat, oh iya, Mas Fikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salati wa atu zakata wa warhamu ar-rahimin. Ya, ya, tepuk tangan teman-teman. Ialah disandingkan di ayat itu waqimus sholat wa atuz zakat, disandingkan dengan sholat. Bisa diartikan zakat itu wajibnya sama sholat. Sholat biasa dilakukan oleh kita selama satu hari berapa waktu? 5 waktu. Itu disandingkan dengan zakat, berarti samalah kedudukan wajibnya sholat sama zakat. Yang kedua ada pembagian zakat di sini, jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ialah untuk mensucikan jiwa. Yang kedua ada zakat mal atau Harta. ialah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang memenuhi nisab atau haul. Nanti dijelaskan di depan nisab dan haul. Nah, sekarang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah, apa sih zakat fitrah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Biasa Pak. Oh. Pengertian zakat fitrah ialah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap individu di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai bulan Ramadan dengan ketentuan tertentu. Itu zakat fitrah. Syarat zakat fitrah yang pertama, orang itu harus apa? Islam. Yang kedua, memenuhi kebutuhannya di malam hari raya dan pagi hari raya. Yang ketiga ialah menemui bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir, atau di awal atau akhir bulan Ramadan. Waktu zakat fitrah dari mulai awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah, di situ juga dibagi-bagi, ada waktu yang mubah, waktu yang sunnah, ada yang wajib atau utama. Yang waktu yang mubah, ada yang tahu dari kapan sampai kapan? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, itu waktu yang mubah. Ada yang waktu yang wajib. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah dari terbenamnya fajar di malam hari raya Idul Fitri sampai pagi ya. Itu waktu yang mubah. Yang ketiga ada yang afdol, ialah subuh di hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat ada yang makruh, ialah waktu di mana setelah sholat Id sampai maghrib di hari raya Idul Fitri atau di tanggal 1 Syawal. Yang kelima ada yang haram, ialah dari maghrib 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri sampai seterusnya, itu gak ada batasan. Nah, yang keempat tadi makruh sama haram, bisa jadi haram dua-duanya jikalau orang tersebut menunda-nunda dengan sengaja. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi setelah sholat Id sampai seterusnya bisa jadi haram semuanya. Ukurannya ada yang tahu? 2,5 atau ya 22,5 kg beras, itu ukuran zakat fitrah.
Yang kedua ada zakat mal. Ada yang tahu zakat mal atau zakat harta ya? Harta yang wajib dizakati ialah hak milik sendiri, salah satunya ialah jikalau harta itu belum hak milik, telah mencapai nisab, itu belum berkenaan wajib zakat. Nah, yang kedua nisab atau haul yang dibawa. Nisab atau haul ialah batas minimum kita mempunyai harta. Haul ialah waktu 1 tahun atau ada yang bukan 1 tahun juga, yang mana kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga berpotensi bertambah. Jadi misalkan kita punya perdagangan atau usaha, misal dari 100.000 jadi 150.000, itu kan bertambah. Nah, itu berpotensi bertambah, bisa menjadi syarat kita mengeluarkan zakat mal. Yang keempat halal, wajib lah itu halal, dikarenakan zakat mal itu tujuannya apa? Mensucikan harta. Kalau mensucikan harta dengan harta yang haram, gimana? Ya tidak logis lah di ini juga. Oke, ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama emas perak. Yang kedua perniagaan atau yang tadi disebutkan adalah perdagangan apa? Yang ketiga profesi. Yang keempat dikas atau barang temuan. Yang kelima pertanian. Yang keenam peternakan. Nah, itu harta yang wajib dizakati. Di sini ada lagu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita bernyanyi bersama ya. Tapi joget ke Pak. Jangan Ya. berdiri aja, berdiri lah. Ya berdiri. Saya kan mendengar sini. Ya. Kok ini Ya. Pembagian dari zakat ada 2. Bentar dulu. Ini contoh dulu. Pembagian dari zakat ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat harta. Zakat fitrah untuk mensucikan jiwa, zakat harta untuk mensucikan harta. Zakat fitrah 1 so ukurannya ditunaikan di malam hari raya Idul Fitri, setahun sekali saja, disamakan dengan makanan pokoknya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang, ada yang tahu orang apa fakir? orang fakir. Orang fakir adalah orang di mana beliau tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, itu disebut fakir ya. Yang kedua miskin. Miskin ialah orang yang memiliki harta tapi dia masih kekurangan dengan hartanya. Yang keempat, yang ketiga ya, amil. Amil ialah orang yang mengurus zakat. Misal di Indonesia ada hajnas.
itu amil. Yang keempat mualaf orang yang masuk Islam. Sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal di perjalanan sampai dia tidak dapat melakukan perjalanannya. Yang ketujuh Dikob adalah budak atau hamba yang ingin merdeka. Yang kedelapan Qorim ialah orang yang terjerat utang sampai dia tidak bisa membayar. Dari tiga materi tadi, dari zakat fitrah, zakat mal, usai zakat, ada yang dipertanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke penugasan ya. Di sini saya membuat 3 kelompok untuk membuat poster. Yang pertama, kelompok pertama ini belakang, kedua ini, ketiga belakang. Yang pertama, kelompok pertama membuat poster zakat fitrah. Yang kedua membuat poster zakat mal. Yang ketiga membuat poster tentang mustahik zakat. Oke, saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya. Oke, teman-teman bisa mengerjakan poster tersebut untuk gambarnya. Oke, setelah membuat poster tersebut ada perwakilan kelompok yang maju ke depan. Ya, ayo dari kelompok pertama dulu. Baca, dilihatin. Nah, ini poster zakat fitrah, zakat untuk kesucian jiwa di akhir Ramadan. Waktu pembayarannya sebelum salat Idul Fitri. Besar zakatnya 2,5 kg beras per orang. Hikmahnya mensucikan diri dan membantu sesama. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari. ya, tepuk tangan teman-teman. Ya, langsung kelompok 2 supaya mau maju. Mesin. Ya. Oke. Ya. Yang wajib dizakat ini zakat mal ada emas, perak, perniagaan, profesi, riksat, pertanian, peternakan, pembangunan. Ya. Kelompok 3 silakan. Ya, Mas Irfan. Yuk. Di sini ada 8 asnaf penerima zakat. Di sini ada 8 seperti yang dijelaskan di surat At-Taubah. Sebelumnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan teman-teman untuk kita semua. Oke. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban belaka, tetapi memiliki makna yang sangat dalam di kehidupan sehari-hari. Zakat mengandung nilai penyucian jiwa dan penyucian harta serta bentuk kepedulian tentang sesama manusia. Oke, sekian materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Nah, oke. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.